ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada, kita masuk pada An-Nasihatul Ishrun, nasihat yang ke-20, yaitu Sammakillahu sakanun walibasun. Allah menamakan engkau wahai istri sakanun, yaitu sebagai tempat ketenangan, walibas dan juga sebagai pakaian. Di sini Allah Subhanahu wa taala menamakan para istri itu sebagai pakaian dan tempat yang tenang. Sakan ini juga bisa diartikan sebagai tempat tinggal. Tempat tinggal dikatakan sakan ya karena orang bisa tinggal di sana dengan tenang. Atau juga disebut dengan baitun, yaitu dari bata yabitu, orang yang bermalam, yang nginap pada malam hari, itu bata. Karena umumnya rumah itu digunakan orang untuk tempat menginap, ya. Karena pada siang harinya mereka bekerja, malam mereka pulang dan nginap di rumahnya. Makanya jadi baitun. Disebutkan sakan karena tempat mereka tenang, tinggal di sana, tempat mereka tenang. Dan seorang istri Allah ibaratkan mereka itu sebagai tempat yang tenang atau tempat tinggal dan libas, yaitu pakaian. Kita ketahui bahwasanya manusia itu pastilah dia membutuhkan pakaian. Berarti ikhwah, seorang yang belum memiliki istri ya ibaratnya dia bagaikan seorang yang belum punya pakaian. Orang yang belum punya pakaian itu dia tidak akan bisa hidup dengan tenang. Ya. Akan ada sesuatu yang kurang. Ketika waktu dingin dia kedinginan, ketika ketika cuaca panas dia kepanasan. Kenapa? Karena dia tidak punya libas, dia tidak punya pakaian. Makanya wajar kalau para jomblo ini ya dia hidupnya belum tenang karena belum ada pasangannya. Demikian. Ketika hari hujan, ketika hari dingin belum ada yang bisa menghangatkannya. Kan ketika cuaca panas belum ada yang bisa mendinginkannya. Demikian. Qala Allah Ta'ala wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Allah Subhanahu wa ta'ala firman wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha, di antara tanda-tanda kebesaran Allah yaitu Allah ciptakan untuk kalian dari diri kalian, yaitu pasangan kalian. Allah ciptakan pasangan kalian dari diri kalian. Supaya apa? Litaskunu ilaiha.
agar kalian cenderung dan agar kalian tentram dengannya, dengan pasangan kalian tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini bahwasanya Allah ciptakan pasangan manusia itu, ya. Allah ciptakan pasangan manusia itu dari dirinya sendiri. Ini merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ayat sebelumnya dan ayat setelahnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa min ayatihi an khalaqakum min turabin. Di antara tanda kebesaran Allah, Allah ciptakan kamu dari tanah. Kemudian ayat setelahnya wa min ayatihi, di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala khalqus samawati wal ard, Allah ciptakan langit dan bumi, wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Dan Allah juga menciptakan adanya perbedaan lisan di antara kalian, adanya perbedaan bahasa, wa alwanikum, dan perbedaan warna, ya. Perbedaan warna. Jadi ikhwah, kalau kita lihat di Indonesia saja, berapa bahasa yang ada di Indonesia? Ya, puluhan bahasa daerah. Yang satu dengan yang lainnya itu berjauhan. Ya, berjauhan. Artinya sangat berbeda. Bahasa Minang berbeda dengan bahasa Jawa, berbeda dengan bahasa Aceh, berbeda nanti dengan bahasa Madura, berbeda dengan bahasa Dayak. Itu semua merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita itu merenungkan. Demikian juga Allah juga menciptakan kalian dengan warna kulit yang berbeda-beda. Jadi ketika kita melihat seorang itu warna kulitnya berbeda, itu bukan dasar bagi kita untuk membenci dia karena tidak satu ras dengan kita, enggak. Itu beda, ikhwah. Allah menciptakan itu semua agar kita bisa merenung. Inilah merupakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan wajah manusia. Matanya tempatnya sama, hidungnya, di bawah hidung ada bibir, ada mulut. Tapi coba kita lihat 1000 orang itu bisa semuanya berbeda. Bisa semuanya berbeda. Dan umat manusia bukan hanya 1000. Miliar sudah penduduk dunia ini. Tapi coba kita lihat, sedikit sekali yang mirip. Ya, sedikit sekali yang mirip. Itu merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah katakan wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kalian tidakkah kalian melihat kebesaran Allah pada diri kalian? Kemudian Allah menyebutkan ikhwah, ya, tanda-tanda kebesaran Allah, di antaranya apa? Menciptakan langit yang 7 lapis, menciptakan bumi, menciptakan perbedaan antara siang dan malam, perbedaan bahasa-bahasa kalian, demikian juga warna kulit kalian. Demikian ikhwah. Wa min ayatihi manamukum bil laili, di antara tanda kebesaran Allah kalian itu tidur pada malam hari. Tanda kebesaran Allah, apa faedahnya? Coba tanya para dokter. Ya. Betapa sangat berfaedah tidur pada malam hari. Makanya kalau kita sempat tidak tidur pada malam hari, itu siangnya Allahu Akbar. Ya, itu terlihat kita itu bisa merasa sangat letih. Bahkan tidur malam hari itu tidak bisa diganti dengan tidur pada siang hari. Allah katakan wa ja'alna laila libasa. Allah jadikan pada malam hari itu libasa bagi kalian. Wa ja'alna nahara ma'asya. Allah jadikan siang itu ma'asya. Ma'asya itu tempat kalian hidup, beraktivitas. Coba dibalik ikhwah. Ya. Kalau dibalik akan terjadi sesuatu yang ganjil. Demikian. Makanya ikhwah, Allah sebutkan di sini, ya. Allah sebutkan penciptaan Allah. Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan perbedaan bahasa, perbedaan warna kulit, tidurnya kita pada malam hari. Kemudian wa min ayatihi yurikumul barqa khaufa wa tama'a. Di antara tanda kebesaran Allah, Allah perlihatkan kepada kalian petir. Ya. Itu semua Allah Subhanahu wa taala rangkum
tunjukkan pada kita ini loh kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang harus kalian pikirkan, yang harus kalian renungkan agar keimanan kalian kepada Allah semakin membaja. Di antaranya apa? Pasangan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Ayat ini salah satu daripada serentetan ayat-ayat yang menyebutkan wa min ayatihi wa min ayatihi wa min ayatihi. Di antara kebesaran Allah, di antara kebesaran Allah. Di antaranya ini dia. Allah jadikan pasangan kalian dari diri kalian. Ya. Kita punya istri kita itu dari jenis kita, dari jenis manusia. Seandainya lah Allah ciptakan pasangan manusia itu bukan dari manusia, tapi dari kelompok jin. Coba kira-kira gimana jadinya ikhwah? Ya, tidak akan bisa membuat kita tenang. Atau dari kelompok malaikat misalnya. Jadi seandainya manusia ditakdirkan Allah punya pasangan dari malaikat. Masya Allah, dari malaikat. Malaikatnya nggak makan-makan, kita asih makan aja. Nggak masak-masak dia. Kenapa dia nggak butuh makan? Demikian. Malaikat tuh ibadah terus. Masya Allah kan. Kita manusia perlu makan. Makan perlu dicari, nggak bisa makan. Harus diusahakan. Maka tidak akan membuat kita bisa tenang. Oleh karena itu di antara hikmahnya Allah utus Nabi itu dari kalangan manusia. Itu dia. Agar kita bisa mempraktekkan apa yang dikatakan oleh para nabi tersebut. Ya agar kita bisa mengimplementasikan dalam kehidupan kita sunnah-sunnah beliau. Karena beliau juga manusia. Itulah ikhwafiddin. Makanya an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah ciptakan dari diri kalian pasangan kalian. Jadi pasangan kalian dari diri kalian. Untuk apa? Litaskunu ilaiha. Agar kalian bisa tenang. Agar kalian bisa tentram dengan istri kalian. Ada kecenderungan hati. Kita bisa mencintai dia. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah ciptakan di antara kalian. Allah tumbuhkan di antara kalian mawaddah. Mawaddah. Cinta. Wa rahmah. Dan kasih sayang. Demikian ikhwah. Ya. Apa beda antara cinta dan kasih sayang? Ikhwah begini. Kalau cinta itu kan kita melihat seorang wanita misalnya, ya, yang cantik jelita, muncul rasa cinta. Itu cinta namanya. Ada yang kasih sayang. Ya. Kasihan, ada di situ rasa kasihan, belas kasihan. Kita melihat ada seekor anjing yang kehausan. Kemudian kita beri dia makan, kita beri dia minum. Itu kasih sayang atau cinta? Kan gak mungkin kita cinta dengan anjing. Tapi ternyata kita berikan tuh makanan. Itulah sayang tadi itu. Ya. Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Islam itu menyuruh kita ketika mencari pasangan. Hendaklah diprioritaskan terkait dengan masalah agama. Ya, agama. Karena itu yang akan mengekalkan kecintaan dan kasih sayang tadi itu. Kita itu manusia. Manusia itu tidak seterusnya, tidak selamanya muda. Dia ketika dimakan usia yang tadinya kencang menjadi kendur. Kemudian keriput. Demikian ikhwah, kulit yang tadinya kencang sudah kendur. Gigi yang tadi kuat mulai gugur. Mata yang tajam mulai kabur. Itulah manusia. Kalau dia hanya menumbuhkan cintanya atas dasar fisik, suatu hari akan hilang sirna cintanya. Pasti itu. Tapi kalau dia tumbuhkan cinta, mawaddah warahmah, insya Allah. Ya, insya Allah, walaupun tidak enak dipandang oleh mata, tapi karena ada sayang tadi itu, ya, adanya rasa sayang tadi, maka cinta itu pun tetap bertahan. Demikian ikhwah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah jadikan itu di antara kalian cinta dan kasih sayang. Allah tumbuhkan di antara suami istri itu
cinta dan kasih sayang. Oleh karena itu ikhwah, kalau ada pasangan suami istri tidak ada cinta dan tidak ada kasih sayang, maka mohon kepada Allah agar ditumbuhkan cinta dan kasih sayang. Karena kalau rumah tangga berjalan tanpa ada cinta dan kasih sayang sama sekali dan tidak akan tumbuh itu, maka ini bisa dipastikan suatu hari rumah tangganya akan pecah. Cinta dan kasih sayang itulah yang bisa mempertahankan rumah tangga seseorang. Yang namanya rumah tangga seperti yang telah kita bahas pasti ada masalah. Tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalah. Besar kecil tetap ada masalah. Hari ini selesai masalah akan muncul masalah berikutnya. Seperti yang telah kita pelajari. Wong rumah tangga Rasulullah aja ada masalah, apalagi rumah tangga kita. Demikian ikhwah. Makanya yang bisa mempertahankan rumah tangga itu cinta dan kasih sayang tadi. Kemudian di akhir ayat apa kata Allah Subhanahu wa taala, inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Yang demikian itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berpikir. Mereka yang mau mikir, yang mau berenung, ya. Itu semua akan membuat semakin dalamnya, tebalnya keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Rum ayat 21. Qala ta'ala uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Allah mengatakan dihalalkan untuk kalian, istri-istri kalian, lailatas siyami rafath, yaitu untuk melakukan hubungan kepada istri kalian di malam hari pada bulan di saat kalian sedang berpuasa. Allah menyatakan Allah halalkan untuk kalian melakukan hubungan suami istri dengan istri kalian pada malam bulan Ramadan. Itu dia. Awalnya ikhwah, syariat Islam itu kan tidak seperti ini ketika berpuasa. Awalnya apabila seorang setelah maghrib itu tidur atau sudah sholat isya, maka disitulah dia awal dimulainya puasa berikutnya. Misalnya nih dia lagi sholat maghrib, habis sholat maghrib, selesai sholat maghrib dia pun ngantuk dan tertidur. Setelah bangun tidur dia tidak boleh lagi untuk makan. Kenapa? Karena setelah dia bangun tidur berarti dia sudah mulai puasa berikutnya. Atau sholat isya, setelah dia sholat isya berarti dia harus mulai puasa berikutnya. Itu ikhwafiddin, cukup berat. Ya. Kalau kita kan tidak, ya. Kalau sekarang ini itu sebelumnya, setelah itu kan berubah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian hingga jelas perbedaan antara benang putih dan benang hitamnya fajar. Ya, artinya sampai terbit fajar. Tsumma atimmus siyama ilal lail, dan berpuasalah hingga malam. Malam itu apa? Ketika adzan maghrib. Demikian ikhwah. Jadi mulailah berubah. Yang tadinya apabila selesai maghrib ada yang ketiduran, ada yang sengaja tidur atau tak sengaja tidur, maka bangun tidur dia sudah mulai puasa. Atau dia sholat isya. Oleh karena itu ada seorang sahabat yang bernama Sirmah bin Qais al-Ansari, di mana dia profesinya petani, ya. Di saat berbuka puasa, ini siang hari Ramadan, ya pada bulan Ramadan, ketika dia berbuka puasa dia pulang dan dia bertanya kepada istrinya, hal indaki minat ta'am, apakah kamu punya makan untuk buka puasa? Kata istrinya, la, enggak ada. Walakin antalik, tapi enggak ada, tapi aku akan cari. Antalik abhathulak, aku akan cari untukmu. Ya karena dia orangnya sedang puasa dan siang harinya bekerja. Fanama. Qais bin Sirmah nunggu kemudian tertidur. Padahal belum buka puasa. Ketika sang istri datang membawa makanan, dia lihat suaminya sedang tertidur. Apa kata istrinya? Khaibatan lak, aduh kamu rugi ini. Kamu sudah rugi ini. Artinya kenapa kamu tidur? Karena kalau sudah tidur, tidak boleh lagi makan. Dia harus memulai puasa berikutnya.
hingga akhirnya ya nggak bisa makan lagi. Makanan yang dibawa istrinya sudah nggak bisa dimakan karena dia harus berpuasa berikutnya. Siang hari pingsanlah dia. Kenapa? Karena nggak buka puasa. Sementara dia harus bekerja di siang hari. Ya, sebagai seorang petani. Itulah ikhwah. Kisah ini dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya turunlah ayat. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Sungguhnya dihalalkan bagi kalian ya untuk melakukan hubungan dengan istri kalian pada malam hari bulan Ramadan. Ya. Demikian ikhwafiddin. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kalian merupakan pakaian bagi istri kalian juga merupakan pakaian untuk kalian. Wah, ketika terjadi perubahan seperti ini, gembiralah para sahabat. Karena ayat berikutnya disebutkan fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Silakan sekarang kalian lakukan dengan istri kalian. Itu ikhwah. Sejak itulah pada malam hari ya Ramadan boleh seorang melakukan hubungan suami istri, makan minum dengan catatan tidak boleh lewat dari terbitnya fajar shadiq. Demikian. Ada satu hal di sini Allah sebutkan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka itu kaum istri, para istri merupakan pakaian bagi kalian dan kalian juga pakaian bagi mereka. Ya, para ulama mentafsirkan berbagai macam tafsir ikhwafidin. Ada yang menyebutkan pakaian. Pakaian itu artinya ya yang apa namanya sater itu menutupi, ya, gitu. Menutupi pasangannya masing-masing. Yang menutupi auratnya, yang menutupi aibnya, menutupi aurat di sini. Jangan sampai dia terbuka dengan wanita-wanita yang tidak halal bagi dia. Jangan sampai terbuka auratnya dengan laki-laki yang tidak halal bagi dia. Karena sudah ada perempuannya, sudah ada istrinya yang sah secara syar'i. Demikian ikhwafidin. Atau dia satar penutup. Artinya kalian harus saling sama-sama menutup aib kalian. Suami menutup aib istrinya, istri menutup aib suaminya. Nanti akan dijelaskan dalam nasihat yang ke-20 ini ikhwah. Taib. Kemudian qala ta'ala walladzi khalaqa lakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Dialah yang telah menciptakan kalian dari satu orang, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Wa ja'ala minha zawjaha, dan Allah ciptakan dari yang satu orang ini zawjaha pasangannya. Ya. Liyaskunu ilaiha, agar dia bisa tentram dengannya. Satu orang yang di sini maksudnya adalah Nabi Adam alaihissalam, di mana Nabi Adam alaihissalam Allah ciptakan dari tanah, ya. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala tiupkan roh, ya, Allah ciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Ya, Allah ciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam pasangannya, yaitu Hawa, ibunda Hawa. Demikian ikhwah. Ya, makanya sifat wanita itu ada mirip dengan rusuk, itu bengkok. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahunna khuliqana minad dila, bahwasanya kaum wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Idza dhahabta lituqimaha kasartaha, kalau kamu paksa dia untuk kamu luruskan, dipaksa, kasartaha, kamu akan patahkan dia. Wa idza taraktaha lam yazal iwaja, kalau kamu biarkan saja dia bengkok terus, enggak lurus-lurus. Artinya istausu bin nisaikum khaira, nasihati istri kalian dengan cara yang terbaik. Itulah ikhwafiddin. Jadi dari Nabi Adam alaihissalam, dari tulang rusuk beliau diciptakanlah ibunda kita, yaitu Hawa. Ya. Liyaskuna ilaiha, agar dia bisa tenang dengannya. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih. Ketika dia telah melakukan hubungan dengan si pasangannya, maka pasangannya pun hamil ringan. Jadi tidak langsung hamil berat. Famarrat bih, dan
Demikian hingga beberapa waktu. Falamma athqalat da'wa Allah rabbahuma. Ketika sudah mulai kandungan berat, ya sekitar 8 bulan, 7 bulan tuh mulai berat lah. Da'wa Allah rabbahuma. Maka dia pun berdoa kepada Allah, Tuhan mereka berdua, la in ataitana salihan. Ya Allah, seandainya Engkau berikan kepada kami, anugerahkan kepada kami seorang anak yang saleh, lanakunanna minasyakirin, sungguh kami akan termasuk hamba-hambamu yang bersyukur. Ini permintaan seorang nabi, ikhwah. Yaitu la in ataitana solihan. Seandainya Engkau berikan kami anak yang soleh bagus, baik jasadnya maupun akhlaknya. Demikian. Itulah doa Nabi Adam. Keturunannya agar dia mendapatkan keturunan yang soleh. Kita juga harus seperti itu. Kalau kita lihat orang-orang yang famous di dunia dan di langit, permintaannya begitu, ikhwah. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa permintaannya Nabi Ibrahim? Dan ini permintaan yang lama, Masya Allah. Allah kabulkan ketika dia sudah berusia tua. Apa itu? Minta anak. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan aku anak yang soleh. Itu permintaannya. Ya, itu permintaannya. Ikhwah, kalau kita lihat, apakah Nabi Ibrahim minta anak itu ketika dia sudah tua? Tidak kan? Dia minta sejak muda. Ya. Tapi Allah kabulkan doanya ketika dia sudah tua. Ya, ketika dia sudah tua. Kalau kita lihat dalam surah Adz-Dzariyat, di mana malaikat yang Allah utus untuk menghancurkan kaum Lut singgah dahulu di rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim pun pergi, faragha ila ahli faja'a bi'ijlin samin. Maka dia pun pergi ke keluarganya, ke istrinya, dan dia datang membawa daging anak sapi yang gemuk. Demikian. Kemudian kata Nabi Ibrahim, ala ta'kulun, silakan makan. Tapi yang namanya malaikat kan tidak makan. Karena melihat ini kok tidak ada tertarik sama sekali dengan makanan. Akhirnya muncullah kekhawatiran Nabi Ibrahim alaihissalam dengan si tamunya ini. Karena dia nggak mengenal tamunya. Fa'awjasa minhum khifah. Muncul rasa takut. Barulah malaikat ini memberitahukan kepada Nabi Ibrahim mereka sebenarnya siapa dan mau kemana, apa tujuannya. Di antara yang dibawa oleh malaikat ini berita bahwasanya Nabi Ibrahim akan punya anak. Mendengar malaikat ini memberitakan kepada Nabi Ibrahim bahwasanya dia akan punya anak, keluar istri beliau dari kamar. Fa'aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun akim. Jadi keluarlah istrinya dari kamar sambil menepuk-nepuk pipi. Dia katakan ajuzun akim, aku tuh sudah tua dan mandul. Bayangkan, sudah tua dan mandul, berarti kan Nabi Ibrahim juga sudah tua. Doanya tetap tidak luntur. Tidak kendur dan tidak luntur. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikan aku anak yang soleh. Fabasyarnahu bighulamin halim. Dan kami berilah dia seorang anak yang sabar. Itu dia, ikhwah. Ya. Jadi di sini, ikhwah, permintaan seorang nabi. Apa permintaannya? Adalah permintaan yang luar biasa. Anak yang soleh. Bukan minta anak yang kaya, bukan beliau minta anak yang tampan, enggak, tapi Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkan kami seorang anak yang soleh. Anak-anak yang soleh dan soleha. Ini permintaan orang hebat. Orang hebat itu tahu dia mana yang hebat. Makanya permintaannya juga hebat. Demikian. Jadi kalau ada yang meminta bahwasanya ya Allah anugerahkanlah aku seorang anak yang ganteng, yang kaya raya. Ini permintaan yang rendah. Karena hanya permintaan terkait dengan dunia. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika dia berjalan dan melintasi bangkai seekor anak kambing cacat dipegang oleh Rasulullah. Ya. Siapa yang mau beli ini 1 dinar? Kata sahabat, ya Rasulullah, sedangkan dia hidup saja gak akan ada yang mau beli. Apalagi sudah bangkai seperti ini.
Apa kata Rasulullah? Sungguh dunia itu lebih hina daripada ini. Makanya orang-orang yang soleh, para nabi dan rasul, mereka tuh mintanya sesuatu yang hebat, yang tinggi, yang first class, yang paling hebat lah pokoknya. Apa itu? Minta seorang anak yang soleh. Minta anak-anak yang soleh dan solehah. Inilah dia. Falamma athqalat da'wallaha rabbahuma lain ataitana salihan lakunanna minasy syakirin. Ketika sudah mengandung tua, sudah usia kandungannya sudah tua, sudah berat, maka mereka berdua pun berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah kami anak yang soleh. Seandainya engkau berikan kami anak yang soleh, maka kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Itulah ikhwah. Jadi di sini ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan liyaskuna ilaiha, agar kalian tenang dengan istri kalian. Jadi para istri itu adalah makhluk yang bisa menenangkan suaminya. Gak ada makhluk yang bisa menenangkan seorang pria selain istrinya. Gak ada. Demikian. Ya. Semakin solehah istri, maka semakin mampu dia menenangkan istrinya. Ingat kisah Rasulullah SAW ketika beliau pertama sekali dapat wahyu di Gua Hiro. Tuhan dipeluk oleh malaikat. Kata malaikat, Iqra, baca. Kata Rasulullah, ma'ana biqari, aku gak bisa baca. Dipeluk lagi, disuruh baca lagi, aku gak bisa baca. Kata Rasulullah, sampai 3 kali. Hatta balagha minni juhdun, kata Rasulullah, sampai aku pun udah susah napas. Barulah dilepas oleh malaikat Jibril alaihissalam, dan malaikat Jibril pun membacakan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq dan seterusnya. Kemudian setelah itu Jibril pun menghilang. Rasulullah ketakutan, ini siapa? Apa ini? Makhluk apa ini? Ketakutan. Kelihatan dari wajah beliau, kelihatan dari gemetarnya beliau. Beliau pulang ke rumah. Sampai di rumah, Khadijah radhiyallahu anha melihat, ini kenapa suamiku? Khadijah seorang yang cerdas, dia tidak mendesak suaminya pada saat itu karena dia tahu itu bukan tempat dan kondisi yang cocok untuk ditanya. Bukan waktu yang tepat untuk bertanya kepada sang suami apa yang terjadi. Karena Rasulullah katakan zammiluni, yaitu selimuti aku. Khadijah selimuti. Setelah tenang barulah beliau bertanya, kenapa ya Rasulullah? Ya. Kenapa wahai suamiku? Rasulullah pun menceritakan. Apa kata Khadijah? Kalla wallahi la yukhzika Allah. Demi Allah, Allah kan tidak pernah menghinakanmu. Innaka latukrid dhaif. Kamu adalah seorang yang memuliakan tamu. Wa taksibul ma'dum. Dan engkaulah orang yang menolong orang yang berketiadaan dan seterusnya. Tenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah seorang suami, seorang istri. Jadi seorang laki-laki itu dia akan bisa tenang kalau dia didampingi oleh seorang istri. Itu dia. Ya. Kalau enggak, dia enggak akan tenang. Sehebat apapun dia kita katakan enggak akan tenang. Enggak ada sarana dia untuk tenang. Enggak ada, ikhwah. Bukankah Rasulullah juga mengatakan idza tazawwajal 'abdu faqad istakmala nisfad din. Apabila seorang hamba laki-laki dia menikah, maka dia sudah mendapatkan setengah harta, setengah agama. Fattaqu nisfal baqin. Maka bertakwalah kalian dengan setengah yang lainnya. Kenapa? Karena dia sudah tenang, ikhwah. Ya, itulah dia yang harus kita perhatikan. Jadi para istri itu adalah makhluk yang satu-satunya yang bisa menenangkan kaum laki-laki. Itu dia. Kalau dia menjadi sang istri. Kalau dia nggak menjadi sang istri yang sah, ya nggak akan bisa tenang. Seperti orang pacaran, dua-duaan dia di kafe. Coba bisa tenang dia di situ. Ketika orang tua si perempuan datang, udah mau serudak-seruduk begitu kan. Kenapa nggak tenang? Tapi coba dia sudah akad nikah yang sah, tenang dia, ikhwah. Itu dia, tenang dalam semua hal, dalam segala hal. Itulah dia. Fata'ammali hadhil ma'ani as-samiyah. Wahai para istri, wahai kaum wanita, wahai akhwat, ya. Perhatikan makna ayat yang cukup sungguh dalam. Min kaunir rijal libasu li zaujatihi hiya kadzalik.
di mana Allah mengatakan laki-laki itu merupakan pakaian bagi istrinya, demikian juga si istri sebaliknya. Fakullun minkuma li akhari yaqumu maqamal libas min haitsu tatar. Masing-masing kalian merupakan penutup bagi pasangannya. Fakullun minkuma satrun al akhar fala yaran nas ma tahtahu ila auratih. Masing-masing kalian penutup bagi pasangannya sehingga tidak ada manusia yang melihat auratnya. Demikian min haitsun nazafah, dari sisi nazafah, ya, dari sisi nazafah, dari sisi kebersihan. Fal mar'atu lirrajuli yuhibbuha dauman nazafatan jamilatan. Demikian juga seorang wanita itu merupakan pakaian bagi kaum laki-laki, sehingga si laki-laki itu suka kalau yang namanya pakaian itu senantiasa bersih dan indah. Makanya kalau istri itu merupakan pakaian bagi sang suami, berupayalah wahai para istri harus senantiasa bersih dan indah. Itu dia. Kita kalau memakai pakaian bersih, indah lagi, apa kan? Betah kita dibuatnya. Ya, kita bisa betah memakai pakaian. Coba kita sudah memakai pakaian sudah 3 hari, sudah mulai terasa sumuk. Kenapa? Sudah nggak bersih lagi. Apalagi sudah nggak indah. Kadang-kadang okelah indah, tapi dia sudah tidak bersih. Kita sudah tidak enak memakainya. Demikian. Ya, kita bisa betah dengan memakai pakaian kalau pakaian kita itu bersih dan indah. Nah, istri juga begitu. Suami akan bisa betah dengan istrinya kalau sang istri senantiasa bersih dan indah. Indah itu tidak harus cantik loh ikhwah. Ya. Indah itu tidak harus cantik. Demikian. Ya ibaratnya pakaian. Ya ibaratnya pakaian. Wa kadzalika ar-rajul libasan. Wa kadzalika ar-rajulu libasun li zaujatihi yuhibbu daiman nazifan jamilan. Demikian juga para suami. Ya, para suami itu merupakan pakaian bagi si istri, sang istri. Makanya si istri itu senantiasa senang dengan para pakaian suami-suami yang berupa pakaian, ya seperti pakaian yaitu yang senantiasa bersih dan senantiasa indah. Demikian. Makanya ikhwah, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, inilah uhibbu an atazayyana li ahli. Aku itu suka kalau aku tuh berhias di hadapan istriku. Sebagaimana aku juga suka dia berhias di hadapanku. Demikian. Walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Sungguhnya kaum perempuan itu memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan kalian. Ya, kalau kalian wahai para suami suka kalau istri kalian itu terlihat indah dan bersih, wangi, maka para istri juga suka dengan suami yang terlihat senantiasa bersih, wangi dan indah dan ganteng, gitulah kira-kira. Sama, ya. Apa yang dirasakan oleh para suami itu juga yang dirasakan oleh para istri. Ya, terutama para istrilah di hadapan para suaminya. Jangan sampai dia berupaya untuk bersih dan indah di hadapan laki-laki lain. Adapun di rumah di hadapan suaminya dia ala kadarnya saja. Ya, bau asamnya entah kemana-mana, tidak terlihat indah. Begitu mandi pagi, nanti sudah jam 11, kadang-kadang setengah 12. Demikian ikhwah. Pulang suami masih dia belum mandi juga. Acak-acakan, tapi kalau dia mau keluar ke mall, kadang-kadang bahkan hanya untuk beli sayur di desa sebelah, Masya Allah, semua dirapikan lah. Seolah-olah tukang sayur itu lebih berharga ketimbang suaminya. Demikian ikhwah, ini salah kaprah ya, salah kaprah. Makanya ya, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kalian wahai para suami pakaian bagi istri kalian dan kalian para istri pakaian bagi suami kalian. Itu yang pertama, yaitu bahwasanya suami ataupun istri suka dengan pakaian yang bersih dan indah. Berarti kalau
pakaian itu adalah suami atau istri, berarti suami dan istri menyukai pasangan mereka masing-masing senantiasa bersih dan indah. Itu dia. Wa min haitsul qurb. Kalau kita lihat suami merupakan pakaian bagi istri dan sebaliknya, dari sisi apa? Kedekatan. Coba kita lihat pakaian kita ini. Ya, ini kan benda yang paling dekat dengan kita apa? Ya, pakaian kita. Tidak ada yang lebih dekat dengan kita. Jaraknya melebihi pakaian kita. Nempel pun dia, nempel ke kita. Ya. Tidak ada jarak antara kita dengan pakaian kita. Demikian juga ikhwah, fama lasiqa bi jismih al-insan bi jismil insan mislu libasi. Tidak ada satu benda yang langsung nempel di tubuh seorang manusia selain pakaiannya. Wa kadzalika kuni qaribatan min zaujiki daiman. Demikianlah seharusnya kamu terus dekat dengan suamimu, ya, ibaratnya seperti pakaian, nempel aja. Demikian. Tapi orang yang istri yang senantiasa nempel dengan suaminya, kira-kira kalau dia bau ketek mau suami dekat? Si kuasalah begitu kan? Apa? Bau asem, begitu ikhwatiddin. Jadi hendaklah dia istri itu wangi. Kenapa? Dia pakaian. Ya, dia pakaian. Orang yang paling dekat. Tidak ada lagi antara mereka dengan tidak ada antara suami dan istri kecuali yang sesuatu. Sebagaimana tidak ada antara kita dengan pakaian kita makhluk yang lain, yaitu langsung nempel. Maka istri kita dengan kita saking dekatnya, dia Allah katakan bagaikan pakaian. Wa min haitsu ikhtisasu. Di sisi apa ya? Kalau ikhtisas ini privasi ya, atau kalau kita punya pakaian khusus, apalah namanya ya, ya kepunyaan pribadi. Pakaian itu kepunyaan pribadi. Falibasul mar'u khasun bihi wa anti kadzalik khasatun bihi. Pakaian seorang itu khusus untuk dia, spesial untuk dia, dan kamu adalah khusus untuk suamimu. Gak boleh dipakai orang lain. Ya. Pakaian kita misalnya, kan sangat jarang di antara kita ganti-ganti pakaian, apalagi daleman misalnya, ya, celana dalam misalnya, bisa tukar-tukaran dengan teman, ya, adalah hari ini kita tukar-tukaran ya, atau pakaian dalam seperti kaos misalnya, singlet misalnya, kaos porot kata orang Jawa, demikian, bisa itu kita tukar-tukar, atau handuk misalnya, bisa tukar-tukaran, pembalut misalnya, yang bisa dicuci-cuci, bisa itu tukar-tukaran? Enggak bisa. Ya, itu namanya ikhwah milik pribadi. Ya, ada privasinya dia. Tidak bisa dicampur dengan yang lain. Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, wanita itu milik pribadi sang suami. Qala Razi fi tafsirihi, Razi berkata dalam kitab tafsirnya, li hadil ayah, untuk ayat ini, wa qad dzakarna fi tashbihi zaujaini bil libasin wujuhan. Kami sebutkan beberapa sisi mengapa Allah Subhanahu wa taala menyamakan suami istri itu bagaikan pakaian. Ya, kami sebutkan, ya, kami telah sebutkan persamaan mengapa Allah Subhanahu wa taala menyamakan suami istri itu bagaikan pakaian. Kami akan sebutkan beberapa kesamaannya. Yang pertama, annahu lamma kana rajul wal mar'ah ya'taniqan fayadummu kullu wahidin minhuma jismahu ila jismi sahibi hatta yusiru kullu wahidin minhuma li sahibihi katsaubil ladzi yalbisuhu. Yaitu suami istri itu berpelukan, sering berpelukan, sehingga kedua tubuh mereka itu nempel. Bersatunya dua tubuh mereka itu ibaratnya mereka bagaikan pakaian yang nempel dengan jasad manusia, dengan badan manusia. Summiya kullu wahidin minhuma libas. Oleh karena itu dinamakanlah suami istri itu seperti pakaian. Qala Rabi', berkata Rabi' rahimahullah, hunna firashul lakum wa antum lihaful lahum. Firash itu tempat tidur atau kasur, lihaf itu selimut. Ya. Jadi wanita itu bagaikan tempat tidur bagi kalian, karena ya laki-laki nidurin perempuan. Wa antum lihaful lahun,
dan kalian adalah selimut. Selimut itu biasa kan mengerubuni, ya, menyelimuti tubuh seseorang. Wa qala Ibnu Zaid hunna libasul lakum ma antum libasul lahun. Ibnu Zaid mengatakan wanita itu, istri itu merupakan pakaian bagi laki-laki, dan laki-laki kalian, laki-laki merupakan pakaian bagi mereka perempuan, para istri. Yuridu anna kulla wahid minhumma yasturu sahibahu indal jima' an absarin nas, yaitu maksudnya masing-masing kalian menutupi pasangannya ketika hubungan intim sehingga tidak bisa terlihat orang lain. Wa thaniha, yang kedua, innama summiya zaujani libasan liyastura kullu wahidin minhuma sahibahu amma la yahil. Dinamakan suami istri itu sebagai pakaian, yaitu untuk menutupi, masing-masing mereka menutupi pasangannya dari apa yang tidak halal. Jadi dengan apabila seorang laki-laki sudah menikah dengan seorang wanita, maka dia akan tertutupi auratnya. Bagaimana? Karena kalau dia nggak menikah, dikhawatirkan dia akan jatuh pada perzinahan. Kalau dia jatuh pada perzinahan, akan terbuka auratnya. Bagaimana mungkin orang berzina tanpa membuka aurat? Jadi dengan istri, ya, maka kemungkinan besar tertutuplah aurat dia dari wanita-wanita yang tidak halal. Kama jaa fil khabar, sebagaimana disebutkan dalam hadis, man tazawwaja faqad ahraza thulutsai dinahu. Barang siapa yang menikah berarti dia telah menyelamatkan, melindungi sulusai dinahu, sulusai dinihi, yaitu 2/3 agamanya. Wa thalithuha, yang ketiga, annahu ta'ala ja'alaha libasan lirajuli min haitsu annahu yakhussuha bi nafsihi. Allah Subhanahu wa taala menetapkan pasangan itu, para istri itu sebagai pakaian bagi para laki-laki, di mana pakaian itu khusus untuk dirinya. Kama yakhussu libasuhu bi nafsihi, sebagaimana pakaian yang dia pakai. Wa yaraha ahlan di annahu yulaki kullu badanihi yulaki kullu badanihi kulla badaniha kama ya'malu fil libas. Karena dia akan melihat bahwasanya semua badannya akan nempel dengan pakaiannya. Demikian juga suami itu akan nempel dengan istrinya. Badan dia akan langsung berdekatan, bertempelan ataupun berlekatan dengan badan istrinya, terutama ketika mereka lakukan hubungan intim. Kama ya'maluhu fil libas, sebagaimana halnya pakaian. Warabi'uha, yang keempat, yahtamilu ayyakunal murad satruhu biha an jami'il mafasid allati taqa fil bait. Bisa saja ada kemungkinan maknanya adalah bahwasanya istri itu melindungi suami dari semua kerusakan-kerusakan yang mungkin terjadi pada dalam rumah. Law lam takun mar'ah hadirah, jika tidak ada istri di situ. Ya bisa saja seorang laki-laki yang di rumahnya dia sendirian, tidak ada siapa-siapa, sementara dia seorang laki-laki dewasa, ya, yang dia memiliki syahwat, bisa saja dia undang perempuan yang enggak halal, para pelacur, ya, para wanita-wanita murahan itu untuk datang ke rumahnya. Tapi kalau ada istrinya, ya, kalau ada istrinya gimana? Demikian ikhwah, ya. Dengan adanya istrinya ketentukan dia nggak akan sembarangan mengundang orang-orang yang tidak halal, wanita-wanita yang tidak halal. Kama yastatiru al-insanu bilibasihi an harri wal bardi wa katsir minal madhar. Sebagaimana manusia itu dilindungi oleh pakaiannya dari panas dan dingin dan dari berbagai macam mudarat. Ila akhir kalam Razi, dan seterusnya perkataan Razi. Wa kadzalika anti sakanu zaujaki. Demikian juga engkau wahai para istri merupakan tempat tenangnya suamimu. Wa ya'wi ilaiki, dia akan kembali kepadamu. Wa ya'ishu tahta kanafihi, dia akan hidup di bawah naunganmu. Wa yatlubu raha indaki, dia akan mendapatkan ketenangan di sisimu. Ya. Wa yabuthu asrara fiki, dan dia akan bongkar rahasia dia pada dirimu. Wa yulqi hamla ta'bihi inda atabati babiki, dan dia akan melepaskan semua rasa capeknya di depan
pintu rumahmu. Fala tukhalifi makna sukun ma'ahu. Makanya kamu nggak boleh menyelisihi makna tenang. Kamu harus bisa menjadi seorang istri yang bisa menenangkan suamimu. Jadi kalau kamu membuat suami tidak tenang, berarti kamu telah menyelisihi makna tenang sebagai seorang istri. Wala yakunu hadzal bait sababun naqdihi wa malalihi. Jangan sampai rumah ini menjadi sumber kesusahan suami dan sumber kebosanan sang suami. Fakam min zaujin malla baitahu bisawail fasadi akhlaqi zaujatihi. Berapa banyak para suami yang bosan di rumah dikarenakan rusaknya akhlak istrinya. Wa kam min zaujin hubbiba ilai sahar kharijul baiti lamma hurima min sukun min sakani zaujatin wa quwwatu da'iha. Berapa banyak para suami yang lebih suka nginap di luar ketimbang di rumahnya ketika dia tidak dapatkan ketenangan dari istrinya dan sudah hilang rasa tertariknya dengan istrinya. Fakunilah usakan. Wahai para istri, hendaklah kamu menjadi tempat yang menenangkan sang suami. Wa haqiqiyu ma'nal mawaddah wa rahmah al matlubah minki tujaha. Hendaklah kamu menjadi makna yang hakiki, ya, tempat makna yang hakiki dalam menyalurkan kasih sayang, cinta yang memang dibutuhkannya. Kama hiya matlubah minki tujahaka, sebagaimana engkau juga membutuhkannya dengan kondisi yang sama, yaitu tempat engkau mencurahkan cinta dan kasih sayangmu kepada sang istri, kepada sang suami. Demikian ikhwah, itulah nasihat yang ke-20 akhir daripada nasihat dari Syekh Badr bin Ali Al-Utaibi hafizahullah. Qul qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu ghafurur rahim. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, silahkan hubungi nomor yang ada di layar kaca Anda, ya. Demikian juga yang ingin bertanya melalui via WhatsApp, silahkan hubungi nomor yang ada di layar kaca Anda sebelah bawah, atau juga boleh langsung ke nomor ini, yaitu 089561132778. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya, ayah saya tidak ada, dan bagaimana jika adik ayah yang laki-laki tidak mau menikahkan keponakan perempuannya? Baik, di sini si petanya seorang anak ingin menikah, seharusnya kan yang menikahkannya adalah ayahnya, ya, ayahnya. Baik, ayahnya nggak ada, ayahnya tidak ada. Kalau ayahnya tidak ada, dia bisa dinikahkan oleh kakeknya, tidak harus pamannya. Kalau kakeknya nggak ada, baru boleh dengan pamannya atau saudara laki-lakinya, begitu, saudara laki-lakinya. Kalau tidak ada saudara laki-lakinya, baru pamannya, demikian, ya. Jadi masalah ini kalau memang seharusnya tingkatannya harus diperhatikan tingkatannya. Coba perhatikan pelajaran kita di klinik pranikah terkait dengan masalah wali, mana tingkatannya. Seandainya memang tingkatan itu yang harusnya menjadi wali, yang menjadi wali, tapi si wali tidak mau menikahkan. Contohnya ini, seharusnya memang ayahnya yang menikahkan atau pamannya yang menikahkan. Tidak ada lagi yang lain selain pamannya. Jadi bagaimana? Maka dia boleh melaporkan itu ke wali hakim, supaya wali hakim memanggil pamannya ini. Kenapa nggak mau menikahkan keponakannya? Padahal dia yang harus menikahkan. Disitulah nanti akan ditetapkan, ya. Disitulah nanti akan ditetapkan mengapa pamannya tidak mau menikahkan. Karena ada juga si orang tua punya pertimbangan benar terhadap pasangan keponakan yang dia menurut dia kurang baik misalnya. Jadi disitulah nanti akan diselesaikan, ya, di kantor urusan agama. Nanti mereka akan bertanya kepada paman si perempuan, kenapa tak mau menikahkan? Situlah nanti diselesaikan, insyaallah. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya bagaimana hukum membeli makanan yang sudah dibeli oleh orang lain karena si pembeli lupa kalau dia telah membeli makan tersebut. Jadi karena khawatir busuk,
maka dijual kembali makan tersebut kepada anak. Apakah makan itu halal bagi anak untuk anak makan? Boleh, ya. Karena masalahnya kalau dia dibiarkan, maka akan busuk, mubadzir. Misalnya nih, seorang beli dari saya misalnya durian. Sudah diikat, dia katakan nanti saya balik ya. Nggak balik-balik. Dari tunggu-tunggu sudah 2 hari, durian sudah mulai pecah. Ini kalau nggak udah sampai 4 hari, durian akan masam, nggak akan ada lagi yang beli. Memang sebagai penjual, udahlah, mbok los kan begitu. Mau dia asam nggak asam, tapi kan mubadzir. Maka dalam masalah ini, apabila ada pertimbangan lebih besar maslahatnya, maka lakukan itu. Jika ada yang mau, jual aja, jual, ya. Dan uangnya, nanti kalau ada si pembeli tadi datang, bang, durian saya lupa bang 2 hari yang lalu misalnya. Oh, sebutkan alasannya mengapa Anda jual lagi. Kasih duit penjualannya. Penjualan hasil durian tersebut, nggak apa-apa. Karena itu akan lebih baik ketimbang durian menjadi busuk. Sepertinya nggak ada lagi pertanyaan. Ada. Ya demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lil muslimin innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.